Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B1, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Saya Dian Ayu Purnomowati dari SMP Negeri 4 Demak. Dan saya Akad Yulianto dari SMP Negeri 2 Bonar. Saya Intan Puspita Nugraini dari SMP Negeri 1 Mijen. Kami akan mempraktekkan praktek kucing dengan menggunakan alur tirta. Assalamualaikum. Salam Intan. Selamat siang Pak Akad, sehat-sehat? Selamat siang, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Intan. Oke. Hari ini saya dengar Pak Akad mau melaksanakan praktek kucing ya Pak ya? Betul sekali ya. Dengan siapa Pak? Dengan Budian Ibu. Untuk praktek coachingnya, kira-kira rubrik penilaiannya yang akan digunakan seperti apa? Jadi nanti saya selama praktek coaching ini nanti saya akan menggunakan rubrik alur tirta itu. Jadi diawali dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan Tanggung jawab ya? Betul ya. Lalu kompetensi coaching apa Pak yang ingin dikembangkan dalam praktek penjenengan? Pada praktek pada siang hari ini nanti kompetensi yang akan saya kembangkan adalah menyampaikan pertanyaan berbobot itu. Nah, dari penyampaian pertanyaan yang berbobot itu, kira-kira indikator ketercapaian kompetensinya seperti apa? Indikatornya adalah nanti ketika saya menyampaikan pertanyaan berbobot, nanti coach bisa menggali potensinya sendiri sehingga coach bisa menyelesaikan situasi atau masalahnya secara mandiri. Oh ya, sepertinya sudah bagus Pak rencananya ya. Kalau begitu silahkan dilaksanakan praktek coachingnya. Bapak boleh memanggil coachingnya. Terima kasih Ya. dan saya untuk memanggil itu. Iya, monggo. Silakan masuk Ibu. Monggo silakan duduk Dian. Kemudian ingin perkenalkan itu beliau Bu Intan yang nanti akan mengobservasi kita selama kita melaksanakan percakapan coaching untuk siang hari ini. Baik, saya mulai nih Bu Intan. Silakan Pak. Selamat siang Bu Dian, apa kabarnya? Selamat siang Pak Akad, alhamdulillah saya baik. Oke, alhamdulillah. Kabar saya juga baik, alhamdulillah ini Bu bisa ketemu dengan saya senang sekali Bu Dian. Bu Dian kira-kira panjenengan menemui saya untuk sesi percakapan ini kira-kira apa yang mau Bu Dian sampaikan ya? Begini Pak, saya itu ingin pertemuan kita ini, saya ingin memperbincangkan tentang masalah yang saya hadapi Pak. Jadi saya itu dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas itu ada anak-anak itu yang tidak memperhatikan saya Pak. Gitu ya, jadi anak-anak ini memperhatikan. Oke, ya lanjut Bu. Gini Bu, jadi Bu Dian kesini ini kalau saya belum menyimpulkan tujuannya Bu Dian ingin menyelesaikan permasalahan tentang anak-anak yang ramai sendiri ketika mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris gitu Bu Dian ya. Kira-kira selain itu tujuan apa lagi yang ingin Bu Dian capai untuk percakapan kita siang hari ini? Selain itu, saya itu ingin anak-anak saya itu tidak hanya dalam fokus dalam pembelajaran saya, akan tetapi saya juga ingin menerapkan tentang itu apa itu Pak, tentang kompetensi sosial dan emosional mereka. PSE ya. Iya, PSE. Jadi saya ingin nanti itu mereka itu tentang mengetahui tentang kesadaran diri mereka, kesadaran sosial mereka, kemudian rasa berrelasi dan tentang rasa tanggung jawab mereka. Jadi pada siang hari ini ada dua tujuan yang akan kita capai dalam sesi kita diskusi ini. Yang pertama, Bu Dian ingin menyelesaikan
bagaimana supaya anak-anak itu dalam pembelajaran bahasa Inggris itu tidak ramai sendiri atau anak-anak bisa memperhatikan ada minatnya gitu ya Bu ya. Yang kedua supaya anak-anak itu bagaimana menanamkan nilai-nilai sosial emosional gitu ya Bu ya, tentang kemandirian, kesadaran diri, kemudian keterampilan berelasi dan tanggung jawab gitu ya Bu ya. Oke. Budian, kira-kira teknik pembelajaran Budian selama ini bagaimana? Selama pembelajaran di kelas itu saya tuh biasanya juga menggunakan itu Pak, model-model pembelajaran juga. Jadi itu anak-anak kadang itu saya buat secara berkelompok, nanti mereka bermain peran atau role playing ya Pak. Terus nanti ada juga menggunakan permainan yang itu apa itu namanya puzzle atau anak tangga itu untuk melatih vocab mereka di dalam kelas. Iya. Padahal Budian sudah menerapkan model-model pembelajaran yang sudah menarik menurut saya itu, tapi faktanya atau kenyataannya anak-anak masih kurang berminat ya, masih ramai sendiri Bu ya. Iya, Pak. Itu. Sebenarnya Budian, kira-kira itu kondisi pembelajaran ideal yang seperti apa yang Budian harapkan itu dari pembelajaran itu? Saya itu menginginkan anak-anak saya itu, jadi ketika saya mengajar di kelas, itu anak-anak itu benar-benar fokus untuk mengikuti pembelajaran saya, Pak. Jadi tidak ada anak-anak yang berbicara dengan sendiri, ngobrol dengan temannya, kemudian mereka asik atau cuek main sendiri dengan dirinya sendiri itu. Jadi saya menginginkan tuh anak-anak benar-benar mereka itu datang ke sekolah, datang mengikuti pembelajaran saya itu dengan rasa ingin tahu, karena saya itu memang pengen belajar, jadi tidak untuk bermain-main atau mereka asik dengan diri mereka sendiri. Oh gitu ya, jadi Budian menginginkan kelasnya Budian itu anak-anaknya antusias, anak-anaknya kondusif, kemudian aktif mengikuti pembelajaran, tidak cerita sendiri, fokus begitu ya. Gini Budian, kira-kira untuk mencapai itu Budian punya ide nggak untuk bisa mencapai yang seperti Budian harapkan itu? Gini Pak, gimana ya Pak kalau misalnya saya itu dalam pembelajaran untuk kedepannya, kalau saya menerapkan tentang diferensi pembelajaran gimana Pak? Oh ya, mungkin bagus sekali Bu. Ini kan lagi banyak dibicarakan tentang diferensiasi pembelajaran gitu. Sekarang yang dengan maksud menerapkan diferensiasinya nanti seperti apa itu? Jadi nanti sebelum pembelajaran, saya melakukan pembelajaran diferensiasi itu, saya akan melakukan tes dulu Pak, tes diagnosis dulu sama anak-anak. Jadi saya ingin mengukur dulu mereka itu ketertarikannya di mana, atau mereka sukanya di audiovisual atau di visual, ataupun mereka yang lebih condongnya ke kinestetik seperti itu. Oh begitu, jadi nanti Budian akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan tes diagnostik dulu sebelum memulai pelajarannya, sehingga nanti Budian bisa mengetahui anak itu kebutuhannya ini, anak itu minatnya ini, jadi belajarnya seperti ini gitu. Selain itu, kira-kira nanti untuk menanamkan anak-anak supaya antusias, anak-anak supaya bertanggung jawab, dia punya formula apa? Mungkin nanti saya akan memberikan pembelajaran saya yang lebih kreatif dan inovatif lagi untuk anak-anak itu senang dan antusias untuk mengikuti pembelajaran saya. Jadi nanti Budian akan membuat pembelajaran aktif, yang kreatif gitu ya, yang inovatif. Terus nanti saya juga akan berkolaborasi dengan senior saya, dengan rekan sejawat dan senior saya, karena kan beliau kan pengalamannya jauh lebih banyak daripada saya Pak. Jadi saya berpikir seperti itu. Kira-kira siapa Budian nanti yang dengan bisa ajak berkolaborasi? Oke. Jadi senior saya itu di sini itu yang paling lama itu sama Bu Aminah ya Pak. Bu Aminah. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan beliau. Saya nanti akan bertanya-tanya dulu sama beliau. Selain sama Bu Aminah, saya kira ada lagi. Oh iya, ada lagi Pak. Saya nanti akan mengajak berkolaborasi juga dengan sama guru bahasa Inggris saya. Ada Bu Kristiana Pak. Iya. Jadi selain Bu Aminah, Bu Kristiana juga akan dengan ikut berkolaborasi untuk merencanakan
rencana Budian supaya kelas Budian bisa lebih baik lagi. Sekarang pertanyaan yang berikutnya Budian, kira-kira kapan itu mau Budian laksanakan rencana-rencana Budian itu? Secepatnya Pak, saya ingin secepatnya karena biar itu anak-anak itu juga tidak seperti itu terus, jadi kan semakin cepat semakin baik Pak. Oh gitu ya, jadi Budian akan melaksanakan secepatnya ya, Iya. karena nanti kalau terlalu lama-lama nanti juga anak-anak imbasnya jadi tidak baik tentunya ya. Begitu Budian. Jadi kemudian Budian pertanyaan selanjutnya, kira-kira nanti Budian untuk melakukan refleksi ya, mana yang harus dikembangkan, mana yang sudah baik, itu kapan Budian? Minggu depan Pak. Oh, minggu depan ya. Jadi nanti kita bisa bertemu di minggu depan ya Bu ya, untuk melaksanakan refleksi apa yang sudah Budian laksanakan, mana yang masih kurang, mana yang bisa dipertahankan, begitu Ibu ya. Iya Pak. Karena nanti rencananya kan minggu ini dalam waktu dekat ini kan saya akan praktek langsung ke kelas. Jadi nanti minggu depan jadi saya bisa merefleksikan hasil pembelajaran saya di kelas dengan menggunakan metode tadi diferensiasi tadi. Dan PSE tentunya ya. Oh iya tentang Pak. tanggung jawabnya tadi ya. Oke, jadi luar biasa Ibu. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik, dan kedua beliau ini Bu Aminah dan Bu Grace nanti bisa berkolaborasi dengan baik, dan tentunya tujuannya supaya anak-anak bisa lebih baik lagi. Dan selamat mencoba, dan sampai ketemu nanti kita untuk refleksinya ya Budian ya. Iya Pak, siap Pak. Oke, saya kira itu Budian, terima kasih perbincangan singkat ini. Kira-kira Budian, apa yang bisa dengan simpulkan dari program kita yang singkat ini Budian? Dari perbincangan ini, jadi saya bisa menemukan, saya bisa menjawab tentang apa itu permasalahan-permasalahan yang sudah saya hadapi. Jadi dengan perbincangan kali ini dengan Pak Ahad, jadi saya sudah merasa plong Pak, saya senang, jadi saya bisa menemukan, oh istilah masalah saya itu ini, jadi saya harus nanti seperti ini. Oke, baik. Itu Budian, saya kira cukup karena nanti tidak terlalu lama, nanti tugas kita untuk mengajar anak juga terganggu, dan nanti selamat mencoba dan Budian bisa melaksanakan aktivitas lagi. Terima kasih Pak Ahad. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Ahad, tadi saya sudah menyaksikan ya praktek coachingnya. Kira-kira menurut Pak Ahad dari praktek coaching yang panjenengan tadi laksanakan, apa yang sudah baik dan dapat ditingkatkan lagi Pak? Yang saya rasakan yang sudah baik adalah saya sudah melaksanakan alur tirta dengan runtut itu, dan ini yang memang nanti akan saya pertahankan itu. Tuh. Ya. Lalu kalau yang bisa ditingkatkan ada nggak Pak? Yang lebih bisa ditingkatkan adalah ketika saya adalah ini kehadiran penuh ya, kehadiran penuh. Jadi saya nanti bisa menjadi pendengar yang baik, sehingga saya itu bisa mengekspresikan mimik saya, ekspresi saya ketika mendengarkan coach saya menyampaikan keluh kesahnya, dan gestur saya juga lebih terampil lagi untuk merespon. Gitu ya. Jadi yang ingin ditingkatkan adalah ke kompetensi coaching yang lain ya Pak ya. Mendengarkan dengan penuh, perhatian penuh, dan mendengarkan dengan aktif seperti itu. Ya. Oke. Ya, saya rasa itu sudah cukup bagus ya Pak ya. Jadi praktik coachingnya yang tadi itu sudah cukup bagus. Kemudian yang ingin Anda tingkatkan semoga berhasil ya Pak ya. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa mengadakan coaching lagi untuk melihat hasilnya ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Intan atas masukan dan kritiknya yang sangat luar biasa dan membangun sekali Bu Intan. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih. Assalamualaikum.